Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Amelia Hia. Ini tuh udah sekitar 2 minggu ya teman-teman, aku gak bikin video. Itu semua karena sakit, jadi mohon maaf. Dan kali ini aku mau bikin challenge dengan ini dia uang 200.000. Kira-kira aku mau ke pasar dan kira-kira aku mau dapat apa aja dengan uang 200.000 ini, kebutuhan dalam 1 minggu. Kira-kira cukup nggak ya, dan apa aja yang bisa aku beli dengan uang 200.000 ini ya teman-teman. Nah sekarang kita menggunakan masker dan kita pakai masker terlebih dulu ya teman-teman, karena ini penting ya teman-teman. Mana di situasi sekarang ini PSBB di sebagian wilayah masih diberlakukan ya teman-teman. Jadi untuk cegah aja penularan COVID-19, sekarang kita pakai masker ya teman-teman. Dan siap untuk bepergian. Terus videonya ya teman-teman, dan sekarang sudah siap dan kita pergi menggunakan motor ini. Dan ini aku udah sampai di pasar ya teman-teman, ini pasar Pondok Gede, dan ternyata udah mulai padat. Dalam situasi corona ini aku nggak bisa ambil video di sini. Nanti kita ketemu di rumah aja ya teman-teman, dan kita bongkar belanjaan kita di rumah. Ini aku udah sampai di rumah dan di sini kita bongkar belanjaan kita. Di sini ada ikan asin harga 15.000. Ini tadi sekitar 1/4 ya teman-teman. Dan di sini juga ada ikan teri. Ini sekitar 10.000, ini 1 on. Dan di sini juga aku tadi beli cumi asin. Ini sekitar 17.000. Ini tadi nggak sampai 1/4 ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini aku punya milidi. Milidi ini khas orang Medan, ini 14.000. Ini kesukaan aku dan keluarga banget ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini ada ikan bawal. Ini sekitar 900 gram, harganya 20.000. Dan di sini aku juga beli ikan selar, ini sekitar 1/4, 10.000 atau setengah kilo gitu, aku lupa tadi. Pokoknya 10.000. Dan di sini ada ayam 1 ekor. Ini harganya 28.000, ini ukuran sedang. Dan di sini aku juga tadi beli cabai, ini masih murah, 13.000 setengah kilo. Aku juga tambahin tadi beli cabai hijau, ini rawit dan cabai besar harga 2.000. Daun bawang juga 2.000. Dan aku beli sayur sawi pahit, ini kesukaan aku banget. Ini tadi sekitar setengah kilo lebih, harganya 12.000. Ini bisa 2 kali masak. Dan di sini aku juga beli terong sama labu. Ini tadi 3.000 ya teman-teman. Ini udah sekantong gini 3.000. Murah banget emang di pasar. Dan aku juga tadi beli sayurnya yaitu buncis. Ini harga 3.000. Aku juga beli bawang putih, ini 1/4 sekitar 9.000 ya teman-teman. Masih agak mahal. Ini juga bumbu dapur harga 3.000 rupiah. Ini aku tadi beli wortel, ini murah banget, harganya 2.000. Untuk bawang merahnya ini harga 13.000. Udah mulai turun ya teman-teman, harganya ini 1/4. Dan untuk aku di sini juga beli timun, ini harganya 3.000. Dan sekarang kita total belanjaan kita berapa? Di sini total belanjaan 179.000 ya teman-teman. Nah itu tadi. Dan kita kalkulasikan kira-kira berapa, dan aku lihat kembalianku di sini tadi sekitar 23.000 ya teman-teman. Ini tadi aku punya uang di dompet sekitar 5.000, dan aku tadi bayar parkiran juga sekitar 3.000 ya teman-teman. Jadi ini sekitar, dan itulah teman-teman kembaliannya sekitar 23.000. Itu beli minyak goreng sekitar 2 liter, dan itu cukup untuk 2 minggu. Itu tadi belanja ala aku 200.000 untuk 1 minggu. Aku akan menyiapkan resep-resep untuk 1 minggu dengan bahan-bahan yang aku beli. Jangan skip videonya, tonton terus.
Untuk bahan pertama di sini ada ikan teri dan sayur pahit ya teman-teman. Ini sudah saya potong-potong dan sudah saya bersihkan. Begitu juga untuk terinya, sudah saya bersihkan juga. Dan untuk bumbu terinya di sini aku punya bawang merah, bawang putih, cabai rawit keriting dan cabai hijau besar ya teman-teman. Dan untuk bumbu sayur di sini aku simple aja, cuman ada bawang merah, bawang putih dan cabai rawit merah. Dan kita lanjutkan untuk memasak. Di sini saya panaskan kualinya terlebih dulu. Kita masukkan minyaknya. Dan kalau sudah kira-kira panas, masukkan teri. Ini cukup digoreng setengah matang aja ya teman-teman. Karena kalau kita masaknya terlalu matang, itu bisa menyebabkan keras nanti. Dan ini kan mau dimasak lagi, jadi cukup setengah matang aja ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Dan ini siap kita angkat. Kalau sudah kita angkat, kita tumis bawang merah dan bawang putih. Ini kita tumis sampai harum ya teman-teman. Dan masukkan juga cabenya kalau sekiranya bawangnya udah harum. Di sini juga kita tumis-tumis sampai cabenya sedikit layu ya teman-teman. Nah, kalau sudah layu seperti begini, kita masukkan penyedap. Tambahkan gula sedikit, tujuannya supaya tidak terlalu asin. Karena tadi ini minyaknya saya pakai juga untuk menggoreng terinya. Jadi takutnya asin, jadi biar nggak terlalu asin ya teman-teman, tambahkan gula. Ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar layu dan bumbunya meresap. Aduk-aduk. Dan aduk-aduk terus ya teman-teman. Kalau sudah sekiranya layu, matang, kita masukkan terinya. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar matang ya teman-teman. Hingga bumbunya juga meresap. Ini kita cobain. Wow, ini enak banget ya teman-teman. Dan ini siap kita angkat dan siap kita sajikan. Untuk menu selanjutnya, ini aku panaskan air ya teman-teman hingga mendidih. Dan kalau kira-kira udah mendidih seperti ini, kita masukkan semua sayurnya. Masukkan semua. Dan di sini juga bumbunya. Biasanya aku langsung masukkan semua juga ya teman-teman. Kita tekan-tekan sedikit supaya semuanya terendam. Jangan lupa masukkan penyedap dan garam juga ya teman-teman. Kita tunggu sampai matang. Dan ini dia hasilnya. Selamat menikmati dan semoga suka dengan video aku. Tonton terus ya, jangan di skip videonya karena ada menu besok juga. Di sini ada ayam, ini setengah ekor ya teman-teman. Dan ini sudah saya bersihkan. Ini di sini aku mau bikin ayam geprek.
Dan aku sudah sediakan bumbu sambelnya. Di sini ada cabai, bawang putih, garam, dan penyedap ya teman-teman. Untuk tepung bumbunya, di sini aku juga sudah sediakan tepung. Ini aku pakai sasa yang siap saji ya teman-teman, sasa Kentucky. Dan ini kita bagi dua, yang satu basah dan yang satu kering ya teman-teman. Kita beri beberapa sendok aja yang basahnya, tergantung selera ya teman-teman. Ada yang suka Kentucky banget, ada yang enggak. Kebetulan di sini kami enggak terlalu suka yang Kentucky banget, jadi ini aku biasa aja bikinnya. Dan ini kita pertama-tama masukkan di tepung yang basah dulu, baru gulingkan di tepung yang kering ya teman-teman. Kalau mau Kentucky banget ini bisa dilakukan berulang-ulang ya teman-teman, tapi kalau saya cukup begini aja. Dan kita lakukan sampai habis. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, sambil menyiapkan ayam ditepungin, di sini juga kita panaskan kualinya ya teman-teman. Kita nyalakan kompornya dan panaskan minyak. Di sini minyaknya harus benar-benar panas, dan kalau sudah panas baru bisa kita masukkan ayamnya. Goreng sampai habis ya teman-teman. Nah, seperti ini. Dan di sini juga aku masukin lebih karena ini masih muat minyaknya, masih cukup. Sambil menunggu kering, biasanya aku juga sambil menggiling cabai ya teman-teman. Ini tadi sambal ayam gepreknya kita haluskan, dan jangan terlalu halus, cukup digiling kasar. Ini ayamnya juga sudah saya balik, dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk selanjutnya di sini aku juga sudah punya terong. Ini udah saya bersihkan. Sekarang kita kasih garam sedikit aja supaya ada rasa asin. Sebelum kita goreng, minyaknya yang sudah panas tadi kita siramkan ke sambalnya tadi ya teman-teman, sambal geprek. Dan ini dia hasilnya. Seperti ini ya teman-teman, kita geprek sampai habis ya teman-teman. Dan selanjutnya di sini terongnya tadi kita gorengnya teman-teman sampai matang. Ini kita goreng. Goreng. Nah, ini sudah bisa kita angkat ya teman-teman. Kira-kira seperti ini. Dan ini tampilan ayamnya tadi ya teman-teman. Aku di sini juga mau rebus labu. Ini untuk lalapan juga. Labu kecil-kecil. Kita rebus sampai matang, kita kasih sedikit garam. Oke, ini coba kita tusuk apakah sudah empuk. Dan kalau sudah empuk ya teman-teman, ini sudah siap kita angkat. Sekarang kita angkat dan tiriskan ya teman-teman.
Oke, dan ini dia hasilnya ayam geprek, lalap terong, dan labu. Selamat menikmati. Tonton terus videonya ya teman-teman, karena ada menu selanjutnya. Nah, ini dia menu selanjutnya. Ini di sini aku sudah ada ayam bawal. Ini sekitar setengah kilogram dan sudah saya cuci dan sudah saya tiriskan. Untuk bumbunya di sini aku cukup bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah, dan tomat ya, teman-teman. Untuk sausnya aku pakai saus tiram. Ini aku pakai yang kemasan begini. Dan sekarang kita goreng ikannya. Panaskan minyak terlebih dulu ya teman-teman, sampai benar-benar panas. Tujuannya supaya ikannya nanti kalau digoreng tidak lengket. Dan siap menggoreng ikan. Ini kita goreng sampai benar-benar matang ya teman-teman. Sambil menunggu matang, di sini juga aku sudah siapkan mie lidinya atau mie gomaknya teman-teman. Ini sudah saya bersihkan. Untuk tutorial cara membersihkannya ada di video aku sebelumnya ya teman-teman. Untuk bumbunya di sini aku pakai bumbu yang paling simple, enggak pakai bumbu yang di video aku sebelumnya, tapi ini bumbunya beda banget. Cuman ini aja, bawang merah, bawang putih, cabai, itu aja ya teman-teman, enggak pakai kemiri. Dan sekarang kita haluskan bumbu mie gomaknya ya teman-teman, sambil menunggu ikannya matang. Ini kita kasih garam secukupnya. Giling, giling, giling. Dan kita goreng ikan selanjutnya. Ini kita tunggu sampai benar-benar kering. Dan ini udah kering. Sekarang kita balik. Tuh kan, gak lengket kan teman-teman. Oke, ini ikannya sudah matang dan siap kita angkat ya teman-teman. Sekarang minyaknya kita kurangin. Kita pindahkan sedikit. Ini panas banget ya teman-teman, harus hati-hati. Nah, ini minyaknya udah panas ya teman-teman. Sekarang kita tumis bawang merah, bawang putih. Ini bikin bumbu saus tiramnya ya teman-teman. Ini sini sih aku simple aja, aku nggak pakai saus lagi. Ini kita tumis sampai benar-benar harum seperti ini. Kalau udah harum, masukkan cabenya ya teman-teman. Ini kita tumis-tumis sampai benar-benar layu. Kita tumis terus. Nah, ini sudah seperti ini. Sekarang kita tambahkan garam dan penyedap juga ya teman-teman. Oke, ini sudah benar-benar layu. Kita tunggu. Tambahkan air sedikit. Tujuannya supaya nggak gosong ya teman-teman. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan saorinya tadi ya teman-teman. Ini kita tunggu sampai mengental atau airnya kering ya teman-teman. Dan seperti ini sudah mengental banget. Sekarang kita siramkan di ikan bawalnya. Ini dia hasilnya teman-teman. Ini dia hasilnya ya teman-teman. Bawal saus tiram ala aku. Semoga suka. Untuk menu selanjutnya, di sini aku juga sudah panaskan
minyak. Ini aku tumis bumbunya tadi yang sudah saya giling. Ini bumbu mie gomak atau mie lidi ya teman-teman. Tambahkan penyedap. Ini tadi kan gilingnya udah pakai cabe, udah pakai garam ya teman-teman. Jadi nggak usah dikasih garam lagi, takutnya keasinan. Dan ini kita tumis sampai benar-benar harum. Ini sudah harum dan sekarang kita masukkan mie lidinya. Ini kita aduk-aduk sampai matang ya teman-teman. Untuk tutorial pembuatan lengkapnya ada di video aku sebelumnya ya teman-teman. Dan kurang lebih hasilnya itu seperti ini ya teman-teman. Oke, semoga suka. Tonton video aku selanjutnya ya teman-teman. Nah, di sini aku sudah siapkan cumi asin. Ini udah aku bersihkan dan sudah aku siram pakai air panas ya teman-teman. Tujuannya biar asinnya agak hilang supaya nggak terlalu asin banget. Dan di sini ada sawi pahit, sisa yang kemarin itu ya teman-teman, udah mulai agak menguning, tapi ini masih enak dan ini udah saya cuci dan sudah potong-potong. Untuk bumbu tumis cuminya di sini ada bawang merah, cabai merah dan cabai rawit merah. Ini bawang merah, bawang putih juga ya teman-teman. Ini udah saya iris. Nah, ini bawang merah, bawang putihnya secukupnya aja. Untuk bumbu sayurnya biasanya aku juga pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit merah. Dan sekarang kita masak cumi asinnya terlebih dulu. Ini kita siapkan minyaknya seperti biasa ya teman-teman. Kita tunggu sampai benar-benar panas. Nah, begini, pertama-tama masukkan bawang merah, bawang putih, kita tumis sampai benar-benar harum ya teman-teman. Ini kita benar-benar tumis. Nah, kalau sudah sedikit kering begini, ini udah harum ya teman-teman. Masukkan cabai. Sesimpel ini loh aku kalau masak ya teman-teman. Tapi rasanya mantap. Nah, ini sekarang kita tumis-tumis sampai cabainya benar-benar layu. Dan ini sudah sedikit layu ya teman-teman. Sekarang kita masukkan cumi asinnya. Masukkan semua dan kita aduk-aduk sebentar supaya tercampur. Ini aku nggak pakai jahe, nggak pakai lengkuas. Cukup bawang merah, bawang putih, cabai aja ya teman-teman. Oke, sekarang kita tambahkan air secukupnya supaya cuminya benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Kalau kurang boleh ditambah sedikit lagi ya teman-teman, supaya cuminya benar-benar terendam dan matang sempurna. Di sini aku juga langsung tambahkan garam ya teman-teman. Jangan lupa juga penyedap. Oke, setelah ini kita tunggu sampai benar-benar matang sempurna ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan garam juga deh. Ini kita tunggu sampai benar-benar airnya berkurang. Dan kira-kira seperti ini ya teman-teman. Dan ini sudah siap kita angkat dan kita sajikan. Ini dia. Ini tumis cumi asin ala aku.
Rasanya mantap loh teman-teman. Dan untuk sayurnya di sini aku juga sudah sediakan sayur bening. Ini mau bikin sayur bening ya teman-teman. Sayur bening ala aku. Ini kita tumis dulu bawang merah, bawang putih. Ini kualinya juga belum saya cuci sengaja. Sekarang kita masukkan cabenya, kita tumis-tumis sampai sedikit layu. Kalau sudah layu, sekarang kita masukkan sayurnya ya teman-teman. Nah, kita aduk-aduk sebentar. Dan kita kasih air. Kita tunggu sampai matang ya teman-teman. Jangan lupa juga tambahkan garam dan penyedap ya teman-teman. Secukupnya aja. Nah, ini udah siap kita angkat ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya teman-teman. Sayur bening sawi ala aku. Semoga suka ya teman-teman. Tonton video aku selanjutnya. Oke, ini ada sisa ayam yang kemarin ya teman-teman. Ini separuh lagi dan sekarang kita kasih jeruk nipis terlebih dulu. Ini udah saya cuci tadi. Dan sekarang kita kasih garam sedikit dan kita diamkan selama beberapa menit. Setelah kita diamkan, sekarang kita cuci kembali sampai benar-benar bersih dan sekarang kita mau ungkap. Di sini aku cuman pakai jahe, lengkuas, dan bumbu ungkep ayam ya teman-teman. Ini aku pakai racik ayam dan 1 saset atau secukupnya. Ini kita nggak perlu beri garam lagi. Dan sekarang kita tunggu sampai matang seperti ini. Dan kalau sudah matang, sekarang kita tiriskan dan lanjut kita goreng. Kita goreng sampai benar-benar matang ya teman-teman. Tergantung selera, kalau memang suka garing atau enggak ya teman-teman. Dan di sini juga aku sudah sediakan bumbunya. Di sini aku punya bawang merah, bawang putih, rebon. Dan kemarin tuh aku beli rebon sama pare ya teman-teman. Ini bukan karena kekurangan bahan yang aku beli di pasar, tapi cuman karena aku pengen, karena ada yang lewat. Dan ini kita tumis seperti ini ya teman-teman. Tutorial menumis pare biar nggak pahit ada di video aku sebelumnya ya teman-teman. Dan ini kita tumis sampai benar-benar matang. Oke, Pak, sayur pare nggak pahitnya sudah siap disajikan. Ini dia hasilnya teman-teman. Semoga suka ya. Nah, dan ini dia ayam goreng ala aku. Selamat menikmati ya teman-teman. Semoga suka dengan video aku. Dan jangan skip videonya, tonton terus, ada video aku di menu hari ke-6. Di sini juga aku udah sediain selar, ini sekitar 1/4 ya teman-teman, atau 250 gram. Di sini ini udah saya cuci dan bersihkan. Ini sekarang kita goreng sampai kering, goreng kering.
Kita goreng sampai habis ya teman-teman. Dan untuk bumbunya sambil menunggu ikannya kering, aku udah sediakan di sini cabe. Ini kita haluskan terlebih dulu ya teman-teman. Ini kita haluskan. Sekarang kita masukkan bawang merah, bawang putihnya ya teman-teman, secukupnya aja. Aku tuh kalau bikin sambal ulek gini jarang aku pakai yang namanya tomat. Aku cukup bawang, cabe, bawang merah, bawang putih. Tambahkan garam secukupnya. Kita gerus lagi sampai halus ya teman-teman. Dan ini ikannya juga sudah siap kita angkat. Ini sudah matang. Dan kita goreng selanjutnya ya teman-teman. Dan ini kita kurangin minyaknya. Tumis sambalnya sampai matang, tambahkan penyedap sedikit saja. Oke, ini kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur rata ya teman-teman. Dan ini sambalnya juga sudah matang. Sekarang kita siramkan di ikan selarnya tadi. Nah seperti ini ya teman-teman, selar mandi cabe ala aku. Nah ini dia hasilnya teman-teman. Untuk sayur hari ini juga aku sudah sediakan. Ini timun ya teman-teman dan wortel. Di sini aku mau bikin acar timun. Acar timun sayur gitu teman-teman ala warteg. Dan di sini aku sudah sediakan cabai merah, cabai rawit merah juga. Ini aku untuk bumbunya cukup bawang merah, bawang putih, kunyit ya teman-teman, tambahkan garam juga. Ini harus kita haluskan. Nah ini dia bumbunya. Sekarang kita gerus sampai benar-benar halus atau secukupnya aja ya teman-teman. Dan sekarang kita waktunya untuk masak. Panaskan minyak seperti biasa. Kalau sudah benar-benar panas seperti ini, masukkan bumbu, tumis. Nah, masukkan cabenya juga ya teman-teman. Ini kita tumis-tumis sampai cabenya benar-benar layu. Sekarang kita tambahkan penyedap. Tadi kan waktu digiling sudah kasih garam. Jadi cukup penyedap aja ya teman-teman. Dan sekarang kita tambahkan gula sedikit. Tujuannya supaya rasa acarnya enak banget. Nah ini dia acarnya. Siap kita angkat dan sajikan ya teman-teman. Semoga suka. Oke, menu aku selanjutnya. Tarang tang 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 tang. Di sini aku udah siapin ikan rebus ya teman-teman. Ini ikan rebus Medan. Dan untuk bumbunya ini di sini ada cabai rawit hijau dan cabai besar, bawang merah, bawang putih, buncis. Dan juga untuk bumbu buncisnya bawang merah, bawang putih dan cabai. Lanjut untuk memasak teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman. Masukkan minyak. Tunggu sampai benar-benar panas. Dan ini udah panas. Sekarang kita masukkan ikan asinnya. Cukup sebentar aja, jangan terlalu lama, karena ini nanti kita mau tumis lagi ya teman-teman. Oke, ini siap kita angkat. Dan sekarang kita tumis bawang merah, bawang putih.
Ini kita tunggu seperti biasa, harus harum. Dan kalau sudah harum, kita masukkan cabenya ya teman-teman. Ini sudah layu dan harum, masukkan cabai, tumis sampai benar-benar layu. Di sini juga saya langsung tambahkan penyedap karena tadi ikan asinnya asin, jadi kita cukup tambahkan penyedap aja ya teman-teman. Sesuai selera, kalau misalkan suka manis boleh pakai gula. Dan di sini aku kasih gula sedikit aja supaya jangan terlalu asin. Lalu kita tumis-tumis sampai bumbunya meresap. Dan ini sudah mulai sedikit layu. Sekarang kita masukkan ikan asinnya atau ikan rebusnya ya teman-teman. Kita tumis sampai bumbu meresap, lalu tambahkan air biar nggak gosong. Ini kita tambahkan air sedikit aja dan kita tunggu sampai airnya mengering ya teman-teman. Oke, ini dia hasilnya teman-teman. Kita tambahkan air lagi. Kita tunggu sampai airnya menyusut. Nah, ini siap kita angkat dan kita sajikan. Ini dia hasilnya teman-teman. Semoga suka. Dan lanjut kita mau masak sayur buncisnya tadi, tumis buncis atau oseng buncis. Seperti biasa, ini minyak kita panaskan. Oke, sekarang kita tumis bawang merah, bawang putih sampai harum. Masukkan cabai ya teman-teman. Tumis-tumis dan masukkan buncis dan wortelnya ya teman-teman. Ini kita aduk-aduk sampai layu. Kita tambahkan sedikit air, tujuannya supaya nggak gosong. Biasanya aku suka sayur tumis itu yang berair sedikit ya teman-teman. Kecuali kalau lagi masak sayur oseng, baru itu nggak pakai air. Sekarang kita tambahkan garam dan penyedap ya teman-teman, secukupnya aja. Penyedapnya juga secukupnya aja. Dan sekarang kita tinggal tunggu sampai benar-benar buncisnya matang. Oke, ini dia sayur buncis ala aku. Terima kasih sudah saksikan video aku ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga kalian suka ya. Dadah, terima kasih.